Jadi yang saya banggakan seluruh abang dan ibu, ya, teman-teman wartawan di lingkungan pelabuhan, ya, bahkan ketua pelabuhan ya, maritim Indonesia, makanya disebut dengan nama organisasi FORWAMI ya, Forum Wartawan Maritim. Ibu Ketua khususnya Bu Ire, terima kasih atas kehadirannya. Jadi alhamdulillah kita bisa kumpul hari ini, Bapak Ibu sekalian, di acara yang menurut saya harusnya rutin kita lakukan, Bapak Ibu. Nggak cuma sekali, ya minimal berapa Bang Odi? Setahun 3 kali. Oh, sekali sebulan? Masya Allah. Itu berarti ruangan saya tuh Pak. Sekali 3 bulan lah. Ya. Menurut saya acara yang baik yang perlu kita kumpulkan bersama untuk kita kayak sinkronisasi nih Bapak. Tadi Mas Bina sudah menyampaikan bahwa antara terminal operator dan teman-teman wartawan itu harusnya adalah satu kesatuan yang saling mensupport, ya, karena kita sama-sama membutuhkan pelabuhan, kami terminal operator membutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk membantu ya, mengkomunikasikan kepada seluruh pihak tentang apa yang telah perusahaan lakukan, ya kan? Tapi kami juga membutuhkan masukan dari Bapak Ibu dalam rangka untuk kami lebih baik ke depannya. Karena memang kadang kalau kami hanya pakai kacamata kami sendiri, ya kan, kami akan menganggap semua baik. Tetapi saat ternyata dilihat dari kacamata tinggi oleh teman-teman Bapak Ibu FORWAMI, potretnya lebih besar, ya kan, ternyata ada hal-hal yang harus kami perbaiki. Jadi tadi saya sampaikan inilah kenapa kok antara PTP dan Bapak Ibu wartawan FORWAMI ini adalah harus kita berkolaborasi supaya bisa tercipta suatu informasi, ya kan, data yang bisa kita sebarkan kepada siapapun, kepada stakeholder yang sifatnya data itu adalah nanti akan membangun pada kemajuan logistik, kemajuan maritim, ya kan, ataupun kemajuan Pelindo pada level besarnya kami. Nah, Bapak Ibu kami sampaikan, tadi Mas Bina sudah menyampaikan bahwa PTP itu Pak, mungkin Bapak Ibu sudah terinfokan pasca Pelindo merger ya, pada Oktober 2021 Pelindo itu telah membentuk 4 subholding dalam berbisnis. Ada subholding logistik, ya kan, SPSL, ada subholding peti kemas SPTP, ada subholding peti kemas yaitu non peti kemas yaitu SPMT, ada maritim SPJM. Nah, kami PTP ini atau dikenal dengan nama PTP non peti kemas masuk ke dalam subholding multi terminal. Ya. Masuk dalam grupnya subholding multi terminal atau non peti kemas bersama yaitu saudara kami IKT, kepada Pak Rio, ya, sekarang di Ruti siapa? Kosong. Oh, kita belum tahu nanti. Tapi yang jelas kami satu klaster bersama dengan teman-teman IKT. Nah, pada era sebelumnya, ya kan, kami ini kan anak perusahaan yang langsung di bawah Pelindo. Nah, saat ini karena kami di bawah dari subholding, maka Pelindo merubah pola kerjasama dengan anak-anak perusahaan ini di grupnya subholding, yaitu kami sekarang pola kerjasama dengan nama Operation and Maintenance, Bapak Ibu. Operation and Maintenance. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu, teman-teman wartawan sekalian, bahwa kami sebagai operator terminal non peti kemas ini saat ini memiliki fokus untuk benar-benar memberikan pelayanan kepelabuhanan untuk kargo-kargo non peti kemas. Ada sifatnya curah cair, curah kering, ya kan? Ada juga sifatnya bulk, Bapak Ibu. Ada general kargo, ya, ataupun juga bahkan ada yang sifatnya hewan, itu menjadi fokus kami. Nah, mungkin dulu balik. Fokusnya langsung balik. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu, kargo-kargo yang kami handle ini Bapak Ibu adalah rata-rata kargo-kargo komoditas
komoditas yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh industri, baik sifatnya untuk bahan baku, ya, contoh kayak gandum, ya, contoh kayak gipsum, ya, pasir kuarsa, itu kan bahan-bahan untuk bahan baku industri. Tapi juga ada yang sifatnya bahan pendukung, bahan supporting. Contoh apa? Batu bara. Itu adalah digunakan untuk menghidupkan boiler-boiler perusahaan. Nah, dengan kami menghandle barang-barang sifatnya tadi adalah curah, ya kan, yang dimana barang-barang tersebut sensitif terhadap suatu kondisi politikal, Bapak Ibu kami sampaikan, kami perlu memiliki sensitivitas terhadap kondisi makro juga. Nah, kami sampaikan, Pak, ini Bapak Ibu sudah sangat lebih familiar dari saya pasti. Ini adalah sensitivitas yang menjadi consider kami, Pak. Kami harus mengconsider bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia, kondisi perekonomian global, bahkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang menjadi mitra dagangnya Indonesia. Contoh adalah dua negara nih Bapak Ibu, yang Cina dan India. Saya sampaikan Bapak Ibu, kalau ada pergeseran di pertumbuhan ekonomi dua negara ini, Pak, ini ada dampak terhadap traffic kargo di kita, Pak. Contoh Cina pas waktu kemarin kena COVID, ya, kota tutup, pabrik gak boleh buka, itu langsung permintaan batu bara dari kita, batu bara ekspor kita turun, Pak. Saya sampaikan Bapak Ibu, baik itu batu bara dari Kalimantan maupun dari Sumatera, Pak. Nah, kalau dari permintaan turun, berdampaklah terhadap kami, terminal operator. Sama juga dengan CPO. Begitu pabrik Cina tutup karena COVID, CPO langsung kena. Gitu. Perang Ukraina Rusia, gandum kami langsung kena Bapak Ibu di Ciwandan, karena teman-teman pemain gandum di sana, produsen gandum, pengolah makanan di sana, itu jadi kesusahan untuk mendapatkan supply, Pak. Mereka susah mendapatkan supply, tentu traffic akan kena dampak. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa kok kami sebagai terminal operator non peti kemas harus memperhatikan ini Bapak Ibu, hal-hal ini semua tadi. Bahkan termasuk rencana ini Bapak Ibu, bahwa Indonesia menargetkan investasi 1.400 triliun Pak di 2023. Ini harus kami mapping nih Pak. Wah, ini apa ya 1.400 triliun nanti akan diturunkannya? Karena apa? Karena kami pengen mengacak, oh ini contoh, pasti akan ada dampak traffic apa? Barang-barang jurnal kargo, barang-barang proyek kargo, yang juga menjadi potensi buat kami nih Bapak Ibu sebagai terminal operator non peti kemas. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa juga hal-hal yang bisa menjadi potensi kami teman-teman wartawan. Contohnya adalah program pemerintah terhadap hilirisasi, di mana tahun 2023-2025 ini akan masuk nih, fokus kepada hilirisasi tambang. Satu sisi kami sangat bersyukur, ya kan, program hilirisasi tambang untuk produk-produk nikel. Jadi PTP sekarang juga ini Pak sedang mempersiapkan bagaimana kita bisa menghandle produk-produk ini. Salah satu yang potensi adalah kami rencana di Ciwandan nanti Pak akan menyiapkan untuk ada potensi salah satu perusahaan akan sebagai pengelola ini di Ciwandan. Nah, kemudian kebijakan pemerintah Bapak Ibu, ini harus kami perhatikan juga. Contoh tahun kemarin ada pelarangan CPO, ya kan, di awal tahun ada pelarangan ekspor batu bara, itu harus kami consider Pak. Dan itu langsung pasti akan berdampak terhadap traffic, ya kan. Nah, next, mundur. Nah, Bapak Ibu, kami juga menyampaikan Pak sebagai perusahaan, next Pak, kami juga memiliki fokus terhadap
penugasan dari pemegang saham kami. Ya. Nah, salah satu saat ini Bapak Ibu yang menjadi fokus penugasan dari pemegang saham holding yaitu Pelindo maupun SPMT, saya sampaikan Bapak Ibu, kami ini sekarang dituntut sebagai terminal operator ya kan, berbasis operation and maintenance yang bisa memberikan pelayanan excellent Bapak Ibu. Nah, excellent apa yang dituntut oleh stakeholder kami, baik itu SPMT maupun oleh Pelindo, ini Bapak Ibu poin-poin yang harus menjadi perhatian kami di tahun 2023, yaitu terkait dengan operasi, asset and maintenance, SDM, IT, dan customer. Operation, ya kan, kami diminta harus memberikan pelayanan ya yang berstandar tinggi, tetapi juga memiliki reliabilitas tinggi. Kemudian, ini yang sangat sekarang menjadi concern kami, harus menerapkan HSSE yang terbaik, yang comply dengan peraturan-peraturan. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau Bapak Ibu masuk ke pelabuhan ya, jangan kaget nih Bang Odi, kalau di gate ditanya ya kan, Bang Odi mau kemana? Oh mau ke dalam, oke, izinnya gimana? Kemudian nanti kalau pun ke dalam, APD-nya mana? Itu adalah salah satu kami sekarang meningkatkan awareness kami terhadap HSSE Bapak Ibu. Jadi kita pengen siapapun masuk ke dalam area lini 1, masuk selamat, keluar harus selamat. Itu poinnya Pak. Kita pengen siapapun yang diizinkan masuk lini 1 harus masuk selamat, keluar selamat. Makanya kenapa kami sekarang benar-benar berusaha semaksimal mungkin nih meningkatkan awareness terus Pak terhadap HSSE ini. Ya. Nextnya terhadap aset dan maintenance. Sebagai terminal operator, senjatanya adalah fasilitas yang memadai dan juga peralatan yang mumpuni. Nah, bagaimana itu bisa terlaksana ini Bapak Ibu? Pemeliharaan terhadap alat yang baik, ya, itu kami terus optimalkan. Next adalah SDM. Alat boleh bagus, fasilitas bagus, ya, IT bagus, tapi kalau SDM-nya nggak bagus, semua akan loyo, Bapak Ibu. Ya, kita boleh nih pegang HP, Bang Modi pakai HP iPhone, katanya. Oh, iPhone. Apple ya, bukan nanas ya Pak ya. Pakai Apple ya kan. Tetapi kalau kita yang megang ini nggak ngerti Pak, ini fungsinya apa saja, ya paling cuma dipakai buat apa Pak? Chatting, main game, SMS sama game. main game. Iya kan? Akhirnya cuma buat apa? Gaya-gayaan Pak. Nah itu Pak contohnya, kenapa kami sekarang fokus terhadap orang. Apa bisnis kami? Apa itu? Orang yang ahli penanganan curah cair, CPO, orang yang ahli penanganan curah kering gandum, penanganan batu bara, ya kan? Orang yang memahami HSSE, curah cair, curah kering, bisa menangani proyek kargo Bapak Ibu. Jadi kami sekarang lagi menyiapkan roadmap dan juga mulai menjalankan Pak pencetakan orang-orang PTP yang skillful Pak, berbasis kemasan, berbasis teknologi yang kami gunakan. Supaya tadi kalau kami bekali dengan sistem, dia paham Pak. Cuma sistemnya aja yang bagus.